Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Mukhtasar Jiddan. Apa arti Mukhtasar Jiddan? Apa arti Mukhtasar? Ringkas, jiddan banget ya. Jadi ringkas banget. Ini syarah Jurumiyah yang paling ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salah satu. Dan bermula bagiannya kalam, bagian-bagiannya kalam itu 3. Wa aqsamuhu, bermula bagian-bagiannya kalam itu ada 3. Yang mana aja 3? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limakna. Isim dan fi'il dan huruf ja'a. Yang datang ianya huruf limakna bagi makna. Penjelasan dulu. Satu kalam itu terdiri dari beberapa bagian. Kalam kan panjang kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin itu satu kalam. La ilaha illallah satu kalam. Zaid pergi ke sekolah kalam. Zaidun yazhabu ilal madrasah kan? Kalam itu ada bagian-bagiannya. Kalau dipecah-pecah ada 3. Ada yang bagiannya isim, ada fi'il, nanti ada huruf kan. Tapi huruf di sini maksudnya huruf yang ada maknanya, bukan huruf alif ba ta sa, itu nggak ada maknanya. Huruf yang ada maknanya huruf jar, huruf kasam, huruf istifham, huruf nasab, huruf jazam, inna anna kan. Nah, itu huruf yang dimaksud. Langsung kita i'rab. Wow, huruf apa? Wow, huruf sebenarnya huruf antah wow. Cuma karena berada di awal alinea baru, garis baru kalau bahasa Indonesia kan, namanya wow isti'naf atau ibtida. Wow isti'naf, wow mulai baru. Di depannya bisa mubtada, bisa fi'il. Biasa orang menyebutnya wow ibtida. Wow sebelum mubtada. Wow ibtida. Aksamu i'rabnya, kenapa baca aksamu? Mubtada marfu' bil ibtida kan? Tanda rafa'. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena jamak taksir, bukan isim mufrad. Kismun kismani aksam. Jamak taksir kan rafa'nya dhammah kan? Sama kayak isim mufrad. Tadi qamar rijalu, bangunlah oleh banyak laki-laki kan? Rijalu fa'il marfu' dan rafa' dhammah karena jamak taksir. Salah mudhaf aksamu hu isim dhamir, kita sebut dulu. Mudhaf aksamuhu isim dhamir kan? Isim dhamir mabni dia. Mabni. Kita lihat harokatnya. Kalau dhammah mabni di atas dhammah. Kalau fathah mabni di atas fathah. Kan gampang. Mudhaf aksamuhu isim dhamir. Mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah, salah satu. Kenapa baca salah satu? Khobar marfu' bil mubtada. Nah, itu kuncinya. Khobar marfu' bil mubtada. Artinya yang merafa'kan salah satu itu aksamu, mubtada kan? Salah satu khobar marfu' bil mubtada. Tanda rafa'nya dhammah. Ismun, kenapa baca ismun? Langsung kita i'rab biar pinter. Kenapa baca ismun? Ngikut salah satu. Cuma pengikut itu kan ada 4. Ada na'an, ataf, taukid, badal. Ini pengikut yang mana? Gimana? Na'an, nggak boleh na'an. Na'an disyaratkan harus wasaf dia. Sim fa'il, sim maf'ul itu na'an. Badal. Kalau ataf nggak cukup syaratnya, nggak ada huruf ataf. Kalau taukid lafadznya tertentu. Ainu nafsu kullu, berarti bukan taukid. Na'at bukan, ataf bukan, taukid bukan. Tinggal satu, yaitu badal. Ismun badal kepada salah satu. Badal ngikut mubdal men kemarin kan? Badal kepada marfu' dan rafa' dhammah. Wow ataf, ini baru ngikut juga, ngikut secara ataf. Nah, fi'lun ataf ke ismun kan? Ataf pada marfu' dan rafa' dhammah. Wow ataf, harfun ataf ke ismun, ataf ke pertama dia. Ataf pada marfu' dan rafa' dhammah. Ja'a, apa kalimat ja'a? Fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke huruf.
Huruf jaa yang datang ianya huruf. Yang itu. Harfun jaa, huruf yang datang ianya huruf, li makna, bagi makna. Li huruf jar, makna majrur bili, tanda jarnya tetap kasrah. Mana kasrahnya? Takdir. Karena isim maksur. Isim maksur takdir. Mana Ustazah Kiki? Dah, aman. Nyakni. Ya, ana nyakni. Nyakni fi'il mudhari'. Nyakni. Fi'il mudhari' kan harus ada fa'ilnya. Nyakni bermaksud ianya musannaf. Jadi fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Nyakni bermaksud ianya musannaf. Nah, penjelasan. Nyakni bermaksud ianya musannaf. Anna ajza al-kalamil lati yata'allafu minha salah satu aqsamin. Anna ajza al-kalami, bahwa sungguh bagian-bagian kalam. Ajza jamak. Juz'un juz'ani ajza. Bahwa sungguh bagian-bagian kalam. Allati yang. Allati naik kepada ajza. Bagian yang yata'allafu. Yang tersusun ianya kalam. Yata'allafu fa'ilnya huwa. Yang tersusun ianya kalam, minha, darinya ajza. Ha kembali ke ajza. Darinya bagian itu salah satu aksamen, ada 3 macam. Yani bermaksud ianya musannaf anna ajza al kalami. Bahwa sungguh bagian-bagian kalam. Allati yang yata'allafu, yang tersusun ianya kalam. Minha, darinya bagian salah satu aksamen 3 macam. Ini udah tadi penjelasannya. Kita penting kepada i'rabnya biar paham ya. Jadi bagian kalam untuk membentuk kalam itu bagiannya 3, isim, fi'il, huruf. Anna huruf apa? Nasab apa? Anna apa tugasnya? Ansibul isma Tarfa'ul khobara. Nasab isim, rafa khobar. Berarti anna perlu harus ada isimnya di depannya, harus ada khobarnya. Isimnya nasab, khobarnya rafa, kan gitu. Makanya kita baca ajza'a, anna ajza'a. Anna huruf taukid, tugasnya nasab isim rafa khobar. Ajza'a buat isim anna. Isim mansub dan nasab fathah. Karena jamak taksir. Kemudian al-kalami, kenapa baca kalami? Ya. Mudhaf ajza al-kalami mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Allati, ketemu lagi. Allati isim mausul. Isim mausul mabni apa mu'rab? Kemarin. Isim mausul. Mabni. Allati, huruf terakhirnya apa? Allati huruf terakhirnya ada harokatnya enggak? Enggak ada, berarti mabni tidak ada sukun. Jadi mabni itu apa adanya. Allati isim mausul. Oh, enggak ada harokatnya terakhir. Mabni tidak ada sukun. Nah, kan? Cuma kita sebut pada mahal nasab naik kepada ajza'a. Dia ngikut ajza'a. Artinya yang. Wah, sungguh bagian-bagian kalam allati yang, ya kan? Ya. Nantilah isim mausul di depan nanti. Ya ta'allafu. Ta'allafa ya ta'allafu. Fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa' dhamma. Kenapa marfu'? Fi'il mudhari' kenapa marfu'? Selama enggak ada amil nasib, amil jazim. Kalau di belakang dia enggak ada nasib, enggak ada jazim, dia rafa'. Kalau ada amil nasab, kita nasabkan, ya ta'allafa. Kalau ada amil jazam, kita jazamkan, ya ta'allaf. Begitu. Ya ta'allafu fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa' ya dhammah. Dia perlu kepada fa'il. Harus ada fa'il. Kita tahu fa'ilnya ketika kita memaknai tadi iyanya kan? Wah, sungguh bagian kalam allati ya ta'allafu, yang tersusun iyanya kalam. Ya ta'allafu fi'il mudhari' pertama, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke kalam, ya. Udah selesai. Fi'il udah ada fa'il, udah aman. Min harfun jar, ha isim dhamir. Ha isim dhamir. Isim dhamir mabni kan? Kita lihat harakat terakhirnya alif. Alif enggak ada harakatnya, sukun. Berarti ha isim dhamir mabni ala sukun. Gampang banget. Ha isim dhamir mabni ala sukun. Kita sebut pada mahal jar. Pada mahal jar. Majrur bimin kan? Apa makna pada mahal jar? Pada kedudukan jar. Andaikan di posisi ha zaid, pasti min zaidin. Tapi karena ha ya min ha. Paham kan? Salah satu. Nah, kita baca salah satu. Anna tadi kan perlu kepada isim dan khobar. Baru ada isimnya, anna ajza'a. Baru ada isimnya. Benar enggak? Baru ada ajza'a, tinggal rofa'nya kan? Khobarnya, ya, salah satu.
Wah, sungguh bagian kalam itu salah satu aksamin, 3 macam. Salah satu khobar anna. Khobar anna marfu, tanda rafa' dhammah. Salah satu mudhaf aksamin mudhaf ilaih. Nah, itu. Coba ada pertanyaan di situ? Nah, itu. Tak erap semua nih. Udah. Al-awwalul ismu. Bermula yang pertama. Tadi kan ada 3 tuh bagian kalam. Al-awwalul ismu. Bermula yang pertama itu isim. Berarti al-awwalu mubtada. Marfu dan rafa' dhammah, ismu khabarnya. Khabar marfu dan rafa' dhammah. Wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'an. Wa huwa, dan dianya isim. Wa huwa mubtada. Wa huwa, dan bermula dianya isim itu kalimatun, satu kalimat. Dalat, yang menunjukkan ianya kalimat. Dalat fi'il madhi. Ta ta'nes, fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Wa huwa, dan dianya isim itu kalimatun, satu kalimat. Dalat, yang menunjukkan ianya kalimat. Ala makna, kepada makna. Fi nafsiha, pada dirinya kalimat. Ha, kembali ke kalimat. Walam taktarin, dan tidak menyertai ianya kalimat. Walam taktarin, dan tidak menyertai ianya kalimat. Bizamanen, dengan zaman. Wad'an, nisbah pembuatan. Wad'an, nisbah pembuatan. Kalau ada kata nisbah itu maknanya i'rabnya tamyiz nanti. Kita belum belajar tamyiz isim mansub. Mana contohnya? Ka Zaidin, seperti Zaidin, wa ana, dan seperti ana, wa hadza, dan seperti hadza. Dah, penjelasan dulu. Bagian kalam ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sekarang isim, apa makna isim? Isim adalah satu kalimat. Mana satu kalimat? Satu kata. Satu kata dalat yang dia menunjukkan kepada makna. Satu kata yang ada makna. Walam taktarin, tidak menyertai ia dengan zaman, tidak menunjukkan kepada waktu. Memang dibuatnya seperti itu, seperti tasbin. Apa itu tasbin? Nama orang kah? Ada waktu enggak? Enggak ada. Rumah. Ya rumah aja kan? Nah, itu namanya isim. Dia punya makna tapi enggak ada zamannya. Beda dengan fi'il, telah berbuat, sedang berbuat, nanti akan berbuat, ada zaman kan? Zaman madhi sudah, zaman hal sekarang, masa depan, mustaqbal. Nah, itu. Mana contoh isim? Ka Zaidin. Zaidin isim tuh, isim alam. Mana isim alam? Nama orang. Nama orang isim alam, nama negara, nama kota, isim alam. Wa ana isim domer. Ana, saya, kan gak ada zamannya kan? Haza, isim isyarah, ini. Nah, itu isim. Cara i'rabnya, wa huwa kalimatun. Waw isti'naf. Waw ibtida, di belakang mubtada. Huwa isim domer. Mabni, di atas fathah. Pada maharafa mubtada. Karena jadi mubtada kita sebut rafa. Huwa isim domer. Mabni di atas fathah. Pada maharafa mubtada. Kalimatun. Kenapa baca kalimatun? Gimana maknanya tadi? Dan bermula dianya isim itu satu kalimat. Kalimatun i'rabnya? Mana dua dikasih tahu. Kalau ada itu apa? Khobar. Kalimatun khobar. Khobar marfu dan rafa dhammah. Dalat. Apa kalimat dalat? Dalla asalnya. Dalla, dallu, dalat. Fi'il madhi. Ta'nes. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya hiya. Tasrif keempat kan? Ala harf jar. Makna majrur bi ala. Tanda jar kasrah. Mana kasrahnya? Muqaddarah. Nah, ala huruf jar. Makna majrur bi ala. Alamatu jarihi al kasratul muqaddaratu. Biasa begitu bahasa Arab kan? Kasrah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdir? Li'annahul maksur. Karena makna itu maksur kan? Isim maksur. Sanusya aja dah. Fi haruf jar. Nafsi majrur bi fi. Tanda jar kasrah. Nafsi mudhaf ha mudhaf ilaih.
Atau kita sebut dulu ha isim dhamir mabni ala sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Betul kan? Udah. Waw. Oh, bukan waw, lam. Waw ra'ataf. Lam. Berapa lam? Jazam. Amel jazam. Berarti kita baca taktarin. Iktarana yaktarinu. Kan taktarinu mudhari'nya. Karena ada lam. Taktarin majizum bilam. Tanda jazam sukun. Fa'ilnya mana taktarin? Mustatir. Takdirnya hiya. Iya. Fi'il mudhari' keempat. Yaktarinu yaktarinani yaktarinuna taktarinu hiya. Taktarinu fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Bi harfu jar lagi, tamanen majrur lagi kah? Tanda jar kasrah. Wad'an tamnyet. Nanti kita belajar tamnyet nisbah namanya. Tamnyet mesti nasab, tanda nasab fathah. Udah selesai di situ. Asani al-fi'lu, dan bermula yang kedua itu fi'il. Bermula yang kedua itu fi'il. Kalimat yang kedua fi'il. Asani mubtada. Marfu' bil ibtida. Dan rafa' dhammah. Mana dhammahnya? Takdir. Nah, kenapa takdir? Sani isim apa? Sem? Sem? Ya mirip-mirip, cuma bukan maksur. Ada satu lagi. Apa namanya? Huruf terakhirnya ya sebelum ya kasrah. Isim apa namanya? Isim mangkus. Mangkus. Fi'lu. Kenapa baca fi'lu? Khobar. Khobar marfu' bil mubtada dan rafa' dhammah. Nah kan? Semua ada alasannya. Wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa aqtaranat bi zamanin wad'an. Wa huwa dan dianya fi'il itu satu kalimat. Dalat yang menunjukkan ianya kalimat. Yang menunjukkan ianya kalimat ala makna kepada makna, fi nafsiha pada dirinya kalimat, waqtarana dan menyertai ianya kalimat, waqtarana dan menyertai ianya kalimat, bi zamanen dengan waktu, dengan zaman, wad'an nisbah pembuatannya. Bahwa dan dianya fi'il itu satu kalimat dalat yang menunjukkan ianya kalimat kepada makna, fi nafsiha pada dirinya kalimat, waqtarana dan menyertai ianya kalimat bi zamanen dengan zaman, wad'an nisbah pembuatan. Jadi fi'il itu kalimat yang ada makna dan ada zamannya. Memang dari awal dibuat begitu. Nah, itu fi'il secara umum. Nanti kalau zamannya sudah fi'il madhi. Kalau zamannya sedang atau akan bisa fi'il mudhari', bisa fi'il amar, ya. Ya. Gitu. Tinggal i'rab. Wa huwa. Waw ibtida. Huwa isim dhamir mabni atas patah pada maharafa mubtada. Kalimatun khobar. Khobar marfu tanda rafa dhammah. Dalat fi'il madhi ta tanis. Fa'ilnya mustatir. Takdirnya hiya. Ala fujar. Makna majrur bi ala. Tanda jar kasrah. Mana kasrahnya? Takdir. Enggak disebut mustatir. Kalau mustatir fi'il doang, fa'il ya. Takdir sebutnya. Kasrahnya takdir karena isim maksur. Fi harfu jar, nafsi majrur bi fi, tanda jar kasrah. Nafsi mudhaf. Ha isim dhamir mabni alas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Kalau kepanjangan begitu begini aja, nafsi mudhaf, ha mudhaf ilaih. Boleh juga, ya. Nah, tapi kurang lengkap dong. Nah, itu. Waqtaranat waw ra'ataf. Iktaranat fi'il madhi. Iktaranat fi'il madhi ta ta'anes. Karena fi'il perlu kepada fa'il. Fa'ilnya mana? Mustatir. Karena di depannya enggak ada, bizamanen kan enggak ada. Jadi langsung mustatir. Takdirnya hiya. Karena ada ta ta'anes kan, langsung kita tahu hiya. Bi huruf jar zamanen majrur. Wad'an tamnya tadi kan? Mansub dan nasab fathah. Nah, gampang banget. Benar-benar gampang. Ada pertanyaan? Coba nanya dulu. Nah, sudah 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kira-kira yang belum paham? Biar cepat ngerti baca kitab. Setiap kita baca, kalau kita nggak tahu ini kok dibaca rafa sih,
nggak tahu misalkan alasannya kan, langsung nanya. Kenapa baca nasab? Nanya. Kenapa kasrah? Nanya kan. Semua harus ditanya. Karena semua itu pasti ada kedudukannya. Kalau kita udah bisa menjawab semua pertanyaan itu, berarti udah bisa baca kitab. Langsung jadi Pak Kiai kan. Masya Allah. Atau Bu Nyai. Bukan apa namanya? Ustazah. Nah. Fa'in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madiyyu nahwu qama. Fa'in dallat, maka jika atau bila, maka bila atau jika dallat menunjukkan tilka itu, apa itu al kalimatu kalimat. Fa'in dallat, maka jika menunjukkan oleh demikian kalimat, tilka demikian juga boleh. Maka jika menunjukkan oleh demikian apa kalimat? Ala zamanin madin, kepada zaman yang telah lalu. Fahiyah, maka bermula dianya kalimat itu fi'il yang madhi, fi'il yang madhi. Nahu contohnya qoma, telah berdiri ia. Fa'in dallat, maka jika menunjukkan oleh tilka, oleh demikian apa kalimat? Ala zamanin, kepada zaman madin yang telah lalu. Fahya, maka dianya kalimat itu al fi'lu, fi'il yang madhi. Nahu contohnya qoma. Ya, jadi kalau fi'il tadi kalimat yang menunjukkan kepada makna ada zamannya. Sekarang kalau zamannya zaman sudah, berarti fi'il madhi namanya. Qoma telah berdiri, daraba telah memukul, akala telah makan, syaraba telah minum kan? Zahaba telah pergi, semuanya fi'il madhi. Ini fa namanya fa tafri. Nah, fa tafri. Enggak terlalu penting ini. Yang penting fa tafri aja dulu. Udah. In, dalam jarumiyah ada in. In di sana huruf jazam. Ya, ingat enggak? In lam lama kan? Huruf jazam fi'il mudhari. Kalau di depannya fi'il mudhari. Ya kan? Ini kan di depannya fi'il madhi ini. Udah enggak usah disebut huruf jazam. In huruf syarat. In huruf syarat. Gitu dulu. Kalau huruf syarat mesti ada jawabnya. Jika begini ya begitu kan gitu. Jika begini begitu, harus ada jawabnya. Jadi jika begini syarat, begitu jawabnya. Kan gitu. In huruf syarat. Dalat, dalla fi'il madhi, tanes. Ini fa'ilnya enggak mustatir karena ada di depan tilka. Ya kan? Tilka isim naon? Tilka. Zalika isim isyarah. Tilka isim isyarah. Isim isyarah mabni apa mu'rab? Mabni. Berarti tilka isim isyarah mabni alal fathah. Karena jadi fa'il, kita sebut pada mahrafa. Pada mahrafa apa? Fa'il dallat. Kan oleh di situ. Maka jika menunjukkan oleh tilka, oleh demikian. Demikian apa kalimat? Kalimat itu kita badal kepada tilka. Ini badal nih. Langsung aja. Kalimat itu badal kepada tilka. Tilka kan fa'il tadi. Berarti tilka kan rafa. Makanya kalimat itu badal kepada marfu dan rafa dhamma. Ala harfu jar, zamanin majrur. Madin naik kepada zamanin. Gitu dulu. Ini rumit di sini. Enggak usah diperpanjang di sini ya. Maka jika menunjukkan oleh demikian kalimat ala zamanin madin, kepada zaman yang telah lalu. Udah gitu dulu. Fahiyah. Nah, ini fa namanya fa jawab in tadi. In huruf syarat kan? Fa jawab in. Hiya mubtada lagi. Hiya isim dhamir. Mabni. Hiya mabni ala fathah. Pada mahrafa mubtada. Al fi'lu. Maka bermula dianya kalimat itu fi'il. Fi'lu. Hiya mubtada. Fi'lu. Khobar hiya kan? Khobar marfu. Tanda rafa madhi. Enggak boleh mudhaf fi'lu madhi mudhaf ilaih. Karena mudhaf enggak boleh ada alif lam kan? Ini kan ada alif lam. Berarti na'at nih. Maka bermula dianya kalimat itu fi'il yang madhi. Madhi na'at kepada fi'lu. Na'at kepada marfu. Marfu tanda rafa dhammah madhi. Mana dhammahnya? Takdir. Kenapa takdir? Semangkus dhammahnya takdir. Ya kan? Madhi, enggak bisa dibaca madhiyu. Orang Arab lidahnya tebal, enggak bisa madhiyu. Kalau kita bisa. Ya kan?
Kan kita gampang aja. Fahiyal fi'lul madhiyu kah? Orang Arab nggak bisa. Kita nggak bisa, malas deh orang Arab. Takdir aja katanya. Yu-nya diniat aja. Kita baca madhi maksudnya madhiyu. Gampang orang Arab. Bisa nego. Nah itu. Nahu. Nah, kenapa kita baca nahu? Harus ada alasannya. Oh, nahu khobar. Mubtadanya kita takdir. Wazalika nahu. Bermula demikian itu seperti. Jadi dimanapun ketemu nahu jadi khobar. Mubtadanya mahdhuf. Takdirnya zalika. Bermula demikian itu seperti. Nah, paham kan? Dimanapun ketemu tetap jadi khobar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya wazalika. Dan bermula demikian itu seperti qoma. Kurang semangat Ustaz hari ini. Kenapa Ustaz? Kurang sehat? Enggak. Harus semangat. Kenapa? Sakit perut, Ustaz. Sakit perut. Oh, sakit. Enggak ada obat. Ada obat sakit kepala. Sakit perut kasih obat sakit kepala masalah. Masyaallah. Nah itu. Banyak ujian di pondok. Salah? Banyak ujian, harus sabar. Ujian 6 bulan sekali ya? Berapa bulan sekali? Tadi 6 bulan. 6 bulan sekali. Kalau tiap hari itu bukan ujian namanya, Pak. Musibah. Yang namanya ujian itu jarang-jarang. Kalau tiap hari bukan ujian. Oh, siksa namanya. Itu kata Ustaz Yusuf Mansur. Kata siapa lupa saya. Kadang-kadang dalam hidup kita banyak ujian kan. Tapi kalau banyak banget tuh bukan ujian lagi namanya. Karena kalau sekolah ujian setahun 2 kali. Ya kan? Nah, itu. Nah. Lanjut. Itu kita baru mengenal fi'il madhi. Kalimat yang ada maknanya dan menunjukkan kepada pekerjaan yang sudah terjadi kan. Nah, sekarang wa indallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudhari'u. Wa indallat, dan jika menunjukkan ianya kalimat. Wa indallat, dan jika menunjukkan ianya kalimat ala zamanin, kepada zaman. Yahtamilu yang bisa jadi iya, bisa jadi. Yang mengandung kemungkinan. Yahtamilu bisa jadi. Wa indallat, jika menunjukkan ianya kalimat ala zamanin, kepada zaman yahtamilu, yang bisa jadi ianya zaman, al hala akan hal, wal istiqbala akan istiqbal. Hal sekarang, istiqbal akan datang. Fahya, maka bermula dianya kalimat itu fi'lul mudhari', fi'il yang mudhari'. Fi'il yang mudhari'. Nah, berarti mudhari'. Wa indallah, jika menunjukkan ianya kalimat ala zamanin, kepada zaman, yahtamilu yang bisa jadi ianya zaman, akan sekarang dan akan datang, istiqbal. Fahya, maka dianya kalimat itu fi'lul mudhari', fi'il yang mudhari'. Ada satu kalimat. Ini bagi orang Arab, kalau bagi kita mah kita mana tahu yadhabu sedang. Cuma orang Arab bilang begitu. Kita jadi paham kan? Ada satu fi'il maknanya bisa sekarang, bisa sebentar lagi. Nah, itu berarti fi'il mudhari'. Contohnya nahu yakumu. Yakumu. Ini orang Arab memahami kalau yakumu sedang berdiri iya bisa, selagi atau akan berdiri iya bisa, dua macam. Berarti dia fi'il mudhari'. Kita ngikutin orang Arab. Nah, orang Arab bilang begitu ya udah. Ightasala yaghtasilu. Apa arti yaghtasilu? Mandi. Mandi atau mencuci kah? Yaghtasilu bisa dua. Sedang mencuci iya atau akan mencuci iya. Bisa dua macam. Fi'il mudhari'. Asalnya begitu. Maka Zaidun ya'kulu. Si Zaid makan iya. Ya'kulu fi'il mudhari'. Akala ya'kulu. Bisa artinya sedang makan, bisa juga mau makan. Nah, itu pada dasarnya fi'il mudhari' dua. Itu makna fi'il mudhari'. Ya tawaddau. Bisa sedang berwudu, bisa mau berwudu. Artinya sebentar lagi ya. Itu fi'il mudhari'. Nah, itu. Dikit lagi. Wa indallat ala talabi syai'in fil mustaqbali. Wa indallat, dan jika menunjukkan ianya kalimat ala talabi syai'in, kepada meminta sesuatu. Wa indallat, jika menunjukkan ianya kalimat ala talabi syai'in, kepada meminta sesuatu. Fil mustaqbali, di masa depan.
di masa depan. Fahia ya, benar fahia. Fahia di kitab ini salah nih. Wahia, fahia berarti yang benar. Fahia maka bermula dianya kalimat fi'lul amri itu fi'il amar. Fi'il amar. Nahu seperti kom berdirilah kamu. Perhatikan. Bila kalimat itu menunjukkan kepada perintah, meminta sesuatu, meminta perintah. Meminta sesuatu di masa depan. Makna di masa depan enggak, bukan besok. Artinya sesudah kita berbicara, itu namanya masa depan. Ya, satu kalimat menunjukkan kepada permintaan ke depan. Artinya ketika kita mengucapkan belum terjadi. Itu kan di depan, fi'il amar. Ambilin itu. Ketika kita mengucapkan kan belum diambil. Berarti kan ke depan. Itu fi'il amar. Ya kan? Ayo makan, ya kan? Atau makanlah kamu. Ketika kita ngucapin kan dia belum makan. Baru kita anjurkan kan? Makanlah. Nah, itu fi'il amar. Nah, fi'il amar mesti mustakbalnya. Mesti ke depan kan? Enggak mungkin fi'il amar di belakang atau sedang enggak. Nah, jadi fi'il ada 3. Fi'il madhi pekerjaan yang sudah terjadi, ketika kita ngucapin sudah terjadi. Dia sudah pergi. Ketika kita ngucapin kepergiannya sudah. Zaidun akala. Zaid sudah makan. Ketika ngucapin itu sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari ada 2 kemungkinan. Bisa sedang, bisa akan. Kalau fi'il amar mesti di depan, mengandung makna perintah. Nah, wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ad. Ada pertanyaan? Ya, coba nanyain. I'rab. Tadi kan ada yang belum di i'rab. Bismillah. Ibu, Yastamilu itu kenapa dibaca rofaknya? Yang mana? Pada zaman Yastamilul halaf. Yahtamilu. Kenapa baca yahtamilu? Fi'il mudhari. Ihtamala yahtamilu. Karena di belakangnya enggak ada amil jazim, amil nasab, tetap marfu'. Yahtamilu. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke zaman. Kepada zaman yang bisa jadi ianya zaman. Al-hala maf'ulnya. Maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Waw ataf istakbala ataf kepada hala. Ataf pada masuk dan nasab fathah. Mana lagi? Tinggal satu lagi huruf besok. Ada pertanyaan? Hati ya. As-su'alu nisful ilmi. As-su'alu mubtada, nisfu khabar. Syai'in. Ala talabi syai'in. Ala huruf jar. Talabi majrur bi ala. Tanda jar kasrah. Mudhaf talabi syai'in mudhaf ilaih. Nah, makanya kita baca syai'in. Ala talabi syai'in. Ustaz Tasbin boleh nanya? Enggak apa-apa. La yukrahu su'alu. Tidak dimakruhkan akan bertanya. Yukrahu fi'il mudhari' bina majhul. As-su'alu naib fa'ilnya. La yukrahu su'alu. Tidak dimakruhkan akan bertanya. Yang tilka kalimat itu tentu. Yang mana? Tilka kalimat wala zaman itu. Kalimatun? Tilka kalimat itu. Tilka. Itu tadi tilka itu isim isyarah. Isim isyarah dia mabni. Walaupun jadi fa'il jadi apapun tetap tilka. Tilka isim isyarah mabni alal fathah. Ka kan fathah kan? Kita sebut pada kedudukan rofa. Pada mahrofa jadi fa'il dalat. Kalimat tu kita badal kepada tilka. Apa demikian? Kalimat. Kita baca kalimat tu. Ya. Udah dianggap aman. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'amah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.